Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhallikina ru'usahum wa muqassirina la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling istimewa, nikmat yang paling mahal, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi yang paling mulia, Nabi yang terakhir, Nabi pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara meneladani iman, meneladani amal, meneladani ibadah dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau ditanya siapa yang harus kita teladani, maka jawabannya bagi seorang muslim hanya ada satu yang paling harus kita teladani, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meladani selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti kita harus siap-siap akan kecewa. Kita meneladani seorang tokoh itu siap-siap akan kecewa. Kenapa? Karena bisa jadi tokoh itu bagus di dalam satu bidang, tetapi bisa jadi tidak bagus di bidang yang lain. Bisa jadi amal-amal bagus, amal-amal terkait dengan ibadah mahdhahnya bagus, tetapi bisa jadi amal-amal mahliyahnya tidak terlalu bagus. Bisa jadi dalam kepemimpinannya bagus, mungkin dalam keluarganya tidak terlalu bagus. Jadi selain daripada Rasulullah SAW, itu pasti ada cacatnya, pasti ada yang tidak bagusnya, pasti ada yang tidak bisa diteladani. Oleh karena itu, maka satu-satunya yang tepat untuk kita teladani adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang harus kita teladani dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu yang pertama adalah iman, yang kedua amal, yang ketiga ibadah, dan yang keempat adalah akhlak beliau. Itu harus betul-betul kita teladani, kita jadikan acuan dalam kita melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau berbicara tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan cukup waktu untuk kita bahas. Kenapa? Karena ketika Sayyidatina Aisyah ditanya, sesungguhnya apa itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita betul-betul merenungkan isi kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah akhlak, itulah iman, itulah ibadah, itulah amal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun amal, tidak ada satupun akidah, tidak ada satupun ibadah, tidak ada satupun akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indah akhlak, betapa indah keimanan, betapa indah amal, betapa indah amal dan ibadah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Salah satu ayat yang bercerita tentang bagaimana karakter Rasulullah itu ada dalam Quran surat Al-Fat ayat 29 yang tadi dibacakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini ayat menjelaskan bagaimana sifat Rasulullah dan para sahabat. Di sini di dalam ayat ini dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ada yang mengatakan bahwa walladzina itu adalah istiqnaf. Istiqnaf itu artinya adalah bahwa setelah kata Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang baru. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar. Jadi sifat-sifat ini adalah sifat-sifat para sahabat. Ada juga yang mengatakan, saya baca beberapa tafsir, khatib telah membaca dalam beberapa kesempatan bahwa waw di situ adalah waw ataf. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya. Artinya adalah bahwa sifat-sifat yang disebutkan di sini adalah sifat-sifat Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, ini ada karakter-karakter atau keteladanan-keteladanan yang harus diikuti dari Rasulullah dan para sahabat. Meskipun demikian, meskipun waw di situ adalah istiqnaf atau kalimat baru, maka sesungguhnya jika seandainya sahabat memiliki karakter ini, maka apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bertentangan. Kita artikan Muhammad, Rasulullah, sahabat memiliki karakter-karakter. Meskipun itu kita terjemahkan, tapi kita bisa memaknai bahwa jika para sahabat demikian, apalagi Rasulullah. Lebih-lebih kalau seandainya kita baca Muhammad dan para sahabat, artinya adalah ada kesamaan sifat antara Muhammad dan para sahabat. Apa saja sifat itu yang harus kita ikuti? Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Mereka betul-betul keras terhadap orang kafir. Tapi keras di sini tidak bermakna kekerasan, ya.
teguh, bisa jadi maknanya teguh terhadap keimanan mereka. Artinya apa? Meskipun misalnya digoda dengan uang, digoda dengan jabatan, digoda dengan apapun, tidak akan luntur keimanan Rasulullah dan para sahabat. Itu yang sebaiknya diikuti oleh kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja seseorang itu tidak tergoda ya dengan uang receh, 1 juta tidak tergoda, 10 juta tidak tergoda, 1 miliar tidak tergoda. Kalau jabatan bisa tergoda. Nah, inilah Rasulullah dan para sahabat. Di dalam akidahnya mereka tidak pernah tergoda oleh hal apapun. Tidak pernah tergoda. Tidak pernah luntur. Tidak pernah layu. Akidah Rasulullah dan para sahabat itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang ditawarkan untuk mengganti akidahnya ditolak. Itulah karakter seorang sahabat Rasulullah dan orang-orang yang ikut kepada Rasulullah. Itu yang harus kita ikuti. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini sangat sekali mudah kita terprovokasi oleh hal-hal yang mungkin sangat mencederai akidah. Maka itu harus senantiasa kita ingat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tapi tidak bermakna kekerasan. Karena Islam bukan agama kekerasan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Karakter Rasulullah dan para sahabat itu sangat saling menyayangi. Di dalam tafsir dikatakan bahwa sayangnya Rasulullah, sayangnya sahabat dengan sesama umat yang beriman itu seperti sayangnya antara ayah dengan anak. Betapa sayangnya seorang ayah kepada anak, betapa sayangnya seorang anak kepada ayah, itulah harusnya di antara seorang yang beriman. Kita di masjid ini, di tempat ini sama-sama orang yang beriman. Maka seyogyanya di antara kita saling menyayangi, saling mencintai, saling mendukung, saling membantu dalam hal apapun, termasuk dalam bidang agama. Kalau ada yang salah kita ingatkan, kalau ada yang kurang kita tambahkan, kalau berlebihan kita ingatkan juga. Ruhama'u bainahum. Selanjutnya tarahum ruk'an sujada. Rasul dan para sahabat itu adalah orang yang banyak ruku dan banyak sujud. Artinya apa? Kalau kita mengikuti jejak Rasulullah SAW, kita harus perbanyak sholat. Jangan hanya sholat wajib, tetapi juga sholat sunnah. Jangan hanya sholat sunnah rawatib, tetapi juga sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Itulah di antara keteladanan Rasulullah dan para sahabat yang senantiasa harus kita ikuti. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sujud, ruku dan sholat yang mereka lakukan bukan untuk apa-apa, melainkan hanya untuk mendapatkan karunia dan ridho Allah Subhanahu. Itulah Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang keempat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajahnya terpancar tanda bekas sujud. Ini memang ada 3 makna. Yang pertama bahwa wajahnya berseri-seri. Yang kedua hatinya berseri-seri. Yang dimaksud wajah di situ hatinya. Ada juga yang ketiga yang berpendapat yang dimaksud dengan wajahnya berseri-seri adalah di akhirat nanti. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama Rasulullah
umat Rasulullah, para sahabat, itu wajahnya akan cerah sebagai bukti bahwa mereka ketika di dunia ini adalah orang yang rajin bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Dzalika matsaluhum fit Taurat. Itu katanya ada dalam kitab Taurat seperti itu. Udah tertulis di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil injili kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Ini dalam kitab Injil juga dijelaskan bagaimana Rasul dan para sahabat itu bagaikan satu pohon, satu biji, kemudian tumbuh menjadi kokoh, menjadi besar, tidak tergoyahkan. Itulah Rasul dan para sahabat yang tadi jumlahnya kecil menjadi banyak, menjadi besar, menjadi kuat. Ya, harusnya kita juga mengikuti jejak itu, bahwa umat Islam itu terus mengokohkan dirinya, sholatnya terus diperbaiki, zakatnya terus diperbaiki, puasanya terus diperbaiki. Karena itu adalah karakter Rasulullah dan para sahabat. Jadi tumbuh. Hakikat umat Islam itu tumbuh, itu bukan stagnan. Umat Islam itu bukan ritual hanya mengulang-ulang, tidak. Umat Islam yang benar adalah ketika sholat dia terus meningkatkan kualitas sholatnya, kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan keikhlasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Para sahabat Rasulullah dan umatnya setelah itu, ketika mereka beriman dan melaksanakan amal soleh, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi teladan kita, artis kita itu adalah bernama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kepada diri kita, tanamkan kepada generasi kita, bahwa teladan sesungguhnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa membaca Quran surat Al-Fat ayat 29, sehingga kita bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan bagaimana meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amara bimtisali ma'mura bihi wa jadina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabatil qurabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidawlatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.